diperbincangkan, yang sudah dijelaskan di dalam Taurat, yang itu menyepakati dengan Al-Quran. Pengkabaran Taurat ini tidak menyelisihi atau menyepakati, menyelarasi dari kabar Quran. Niki saking dalam ilmunya Abdullah bin Amr. Yang kedua niki dalil, mempelajari agama orang lain itu boleh nggih Bapak Ibu angsal, selama bisa memperkuat iman jenengan. Yang ketiga, pemahaman Abdullah bin Amr ibn al-As ditunjukkan dengan muqaranatul adyan, perbandingan agama. Beberapa orang Masya Allah nggih Bapak Ibu diberikan kemudahan rezeki ilmu, menguasai ilmu perbandingan agama, padahal dia agamanya Islam. Dia tahu Al-Quran, tapi dia tahu dari surat-surat ayat-ayat dari agama yang lain. Maka dibandingkan untuk mencari kebenaran, diperbolehkan seperti hadis ini. Faqal, lalu Abdullah bin Amr bin al-As, beliau mengucapkan dengan atau membaca dari satu ayat, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa basyira wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk sebagai arsalnaka syahida, sebagai saksi atas umat-umatmu, wa mubasyira, dan pemberi kabar gembira, wa nadhira, sebagai pemberi peringatan. Ini adalah tugas dari kerasulan. Ibu bapak, bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu ditugaskan untuk dirinya sendiri hanya dengan wahyu yang melalui mimpi. Berbeda dengan rasul, syariat yang turun diiringi dengan kitab dan diberikan beban untuk disampaikan peringatan dan kabar gembira kepada umat. Maka siapapun yang menjadi rasul tentu dia nabi, tapi tidak semua yang jadi nabi dia adalah rasul. Karena rasul itu terbatas 25, sedangkan nabi, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, lebih dari 100.000 manusia. Hanya dengan mimpi, tapi tidak punya syariat dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan, dan tidak ada kitab. Makanya kalau Isa, Musa punya Taurat, Injil, Muhammad, Quran, artinya Rasul dan seorang Nabi. Dan Muhammad SAW dikatakan arsalnaka syahida, sebagai saksi, wa mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhir, pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin. Kata Abdullah ibni Amr ibn al-As, inilah sifat, inilah karakteristik, inilah ciri-ciri yang telah disebut oleh Quran, tersepakati dengan Taurat. Padahal Quran kali Taurat niku dhisik pundi? Ibu bapak, Taurat. Maka Taurat itu sudah dikabarkan mim ba'dismu Ahmad, akan datang kenabian kerasulan setelahmu wahai Isa, Musa, seorang yang bernama Ahmad. Itu kerasulan terakhir, penutup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar yang disebut Al-Aqibun. Al-Aqib niku artinya sang penutup dari seluruh kenabian. Namanya adalah Ahmad. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani, mereka semua mengingkari dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad itu Muhammad, sama bu, karena nama Nabi Muhammad itu 5. Yang pertama Ahmad, yang kedua Muhammad, yang ketiga Hasyir, setelahnya Aqib, yang terakhir Mahi. Itu 5 nama khusus untuk beliau. Yang diperbolehkan untuk memberikan nama kepada anak 2, Muhammad atau Ahmad. Kalau 3 ini tidak boleh. Jangan menamakan anak jenengan Hasyir, ini hanya khusus Nabi. Hasyir itu artinya sang pengumpul, karena dengan Muhammadlah beliau mengumpulkan orang untuk mencari syafaat melalui beliau. Maka disebut dengan Hasyir, yang mengumpulkan umat. Yang keempat yang disebut dengan Mahi, sang penghapus. Penghapus, yamhullahu biyal kufra, Allah menjadikanku untuk menghapus seluruh kekufuran di atas dunia. Itu yang disebut dengan Mahi. Yang terakhir adalah Aqib, sang penutup kenabian dan kerasulan. Maka jangan menamakan anak Hasyir, jangan menamakan anak Mahi, atau jangan menamakan anak Aqib. Tidak diperbolehkan. Ini hanya khusus untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Amr bin al-As mengatakan, ini adalah kabar yang tersepakati antara Taurat dan Injil, bahwa Muhammad diutus sebagai nadhir dan beliau diutus sebagai seorang basyir. Hirzan lil ummiyin, untuk menjaga orang-orang supaya tidak buta tulis dan tidak buta huruf dan mengenal Allah. Karena orang zaman dahulu sebelum datang kenabian Muhammad, mereka disebut sebagai ahlu fatrah, zaman yang terjadi kekosongan kenabian.
Ketika Nabi Isa sudah wafat, maka terjadi kekosongan kenabian. Mereka disebut sebagai ahlul fatrah, yang tidak memiliki nabi dan rasul, tetapi syariat mereka kembali kepada kenabian kerasulan sebelum Muhammad tiba. Sinten Bapak Ibu? Nabi Isa. Tetapi banyak mereka yang mengingkari syariat ini lebih memilih untuk animisme dan dinamisme, menyembah binatang dan menyembah pepohonan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Arab dahulu. Makanya ketika Rasulullah mengatakan hirzan lil ummiyin, supaya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, mereka bisa terselamatkan. Wa anta abdi wa rasuli wa samaitukal mutawakkil, dan Muhammad adalah abdi, hamba Allah, dan Rasul utusan Allah. Wa samaitukal mutawakkil. Saya selesaikan dulu. Dan Muhammad dinamakan sebagai al-mutawakkil, orang yang menyerahkan urusan kepada Allah, tawakal. Maka Muhammad itu memiliki penamaan lain juga yang disebut al-mutawakkil. Muhammad diajarkan dengan kalimat mutawakkil untuk bertawakal. Tawakal itu bagaimana Bapak Ibu? Yaitu menyerahkan segala perkara kepada Allah ba'da akhdis sabab, setelah mengambil sebab. Panjenengan sudah berusaha membuka sebuah bisnis, sudah berusaha membuka dengan tempat yang strategis, karyawan yang ramah, masakan yang enak. Maka setelah itu jenengan berusaha, pasrahkan kepada Allah dari hasil. Itulah tawakal. Maka Rasulullah menjanjikan dalam hadis Abu Hurairah, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli." Wahai manusia, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan semurni-murni tawakal, la razaqakumullahu kama yarzuqut thair. Allah akan memberikanmu rezeki sebagaimana Allah rezekikan kepada seekor burung. Yamshi khimasan wa yaruhu bitonan. Burung yang berangkat di pagi hari kosong perutnya, tetapi pulang membawa penuh dari makanan untuk anaknya dan perutnya sendiri. Itu jaminan dari Allah, Ibu, Bapak. Maka tawakal itu sudah diisbatkan, sudah ditetapkan kepada Muhammad SAW. Maka Nabi niku memberikan gambar cermin dari sebuah kalimat tawakal. Walaysa bifaddin wala ghalidin. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan, engkau adalah manusia. Laisa bifaddin walaysa bighalid. Kau bukanlah orang yang kasar dan kau bukanlah orang yang keras. Maka Ibu, Bapak, Muhammad SAW, sosok beliau dikabarkan oleh Aisyah di Bukhari Muslim, idza arata antara ala akhlaqin nabi fandurul Quran fa innal al-Qur'ani ala akhlaqihi. Hai para manusia, jika panjenengan ingin melihat bagaimana akhlak nabi, itulah Al-Qur'an, dan Quran itu adalah nabi. Makanya akhlak nabi ini luar biasa. Sampai Aisyah niku di Bukhari Muslim mengatakan, wallahi ma daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imra'atin qat. Nabi tidak pernah memukul siapapun selama hidup sampai beliau meninggal. Wa masastu yadahu, dan beliau tidak pernah mengangkat dari suaranya. Dan ketika saya masistu yadah, dan saya menyentuh dari kulit beliau, al-yanu minal harir, kulit beliau lebih halus dibandingkan dari kain sutra. Wa masistu wa syamamtu ala yadihi, dan saya mencium dari aroma badannya, atyabu min rihil miskin, beliau lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Maka Nabi Muhammad niku kulitnya luar biasa, lembut sekali. Padahal tidak pakai fashion, tidak pakai krim, serum tidak pakai, tapi halus banget. Ka'anna kharaja min Dimash. Kulit Nabi niku seolah-olah kulit bayi yang keluar dari kamar mandi. Maksudnya lembab terus, kayak kena lotion, kayak kena hand body. Dan kulit beliau niku kenyal, kayak kulit bayi. Jadi kan bayi kalau 1 tahun kan kenyal, Bu. Niku kayak roti disobek. Ya Nabi seperti itu. Kenyal, dan kulit beliau niku putih, resik seperti perak yang disepuh. Padahal beliau gak perlu perawatan, karena ini kenabian beliau. Sehingga menjadi kekhususan beliau ketika dibauin sama Aisyah, niku lebih wangi dibandingkan kasturi. Dan beliau bukanlah sosok yang keras atau sosok yang kasar. Beliau halus sekali. Wala sakhab fil aswaq, dan beliau tidaklah pula orang yang mengangkat suara ketika berbicara layaknya orang berbicara di pasar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dari potong penggalan kalimat ini kita bisa mengambil hukum pasar itu dekat dengan jahil, kebodohan.
Maka ditunjukkan kejahiliahan orang di pasar. Jika berbicara mereka mengangkat suara. Jenengan kalau melebet teng peken, pasar legi, pasar gede, orang bicara itu keras semua. Orang bicara angkat tinggi semuanya. Itulah kenapa disyariatkan masuk ke dalam pasar harus ada doa. Itulah sebab kenapa Muhammad pernah diberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tanah yang paling Allah benci adalah pasar. Wa habbul bilati masajiduha, dan tanah yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana pasar adalah tempat yang paling Allah benci. Kenapa ibu bapak pasar niku tempat yang paling Allah benci? Karena di situ tersebarnya setan yang dibenarkan oleh manusia dengan kebohongan mereka ketika jualan. Pasar niku isinya ngapusi kabeh. Meskipun nggak semua, tapi dekat dengan menipu. Dia datang, misal beli sepatu bekas, pinten Pak, niki dewa kulaan kula swidak mang tambahi 5.000, padahal kulaane 20.000. Maka banyak sekali orang dusta. Banyak sekali pun bumang diborong mawon kula-kulaan selangkung pelem niki, pun pinten tambahi gang 1.000, padahal kulaane ngger 8.000 tenggen Karang Pandan. Itulah dusta. Maka semua orang yang dusta dengan perniagaan tidak ada keberkahan. Yahubil barokah, akan hilang dari keberkahannya. Kembali lagi, wala yadfa'u bisayyi'ah wasayyi'ah. Dan Nabi bukanlah sosok yang mendendamkan dirinya. Jika beliau mendapatkan perlakuan yang buruk, beliau tidak akan memperlakukan sebagaimana perlakuan yang buruk tadi. Makanya pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah disobek dadanya 2 kali. Niku upaya yang Allah kehendaki untuk membersihkan hatinya. Sobekan yang pertama usia beliau 6 tahun. Sobekan yang kedua beliau berangkat Isra Mi'raj di Mekah. Sobekan yang pertama niku terjadi di rumahnya sinten ibu bapak Halimah As-Sa'diyah ketika Nabi disusuin beliau. Orang Arab dulu itu ibu bapak niki sekedar informasi, FYI for your information, nggih, bukan FYP loh nggih. FYI. Orang Arab dulu terkhusus kota Mekah. Mekah itu semenjak dulu ibu bapak sudah rusak agamanya, sudah rusak pendidikannya, sudah rusak moral etikanya, sudah rusak etika trap-trapan dari norma, sudah rusak bahasanya. Maka orang-orang Mekah itu senang kalau anak lahir niku dipersusukan oleh kabilah yang baik dari desa yang jauh, dan dikenal dari kabilahnya Halimah As-Sa'diyah niku kabilah penghasil penyusu yang terbaik-baik. Jadi orang Arab Mekah niku kalau punya anak itu disusukan, Bu. Aminah niku sebetulnya nyusuin bisa, tapi dipersusukan kepada kabilah-kabilahnya Aminah, kepada kabilahnya Halimah, sebab orang-orang sana niku memiliki karakteristik dan pola hidup yang baik, bahasanya masih fasih, dan dari etikanya masih menjunjung tinggi sekali sopan santun. Ya corone nek koyong Jakarta disusukan sama orang Solo Jogja lah ngoten niku. Nggih. Tapi ora kok berarti padha nggih. Nah, maka kembali lagi, waktu itu Halimah ketika orang Arab mendatangkan dari para penyusu-penyusu dari negeri yang jauh, Halimah kan jauh Bu tempatnya, enggak dekat dari Mekah. Mereka niku sekali datang niku langsung 20, 30, 50 wanita. Jadi dikumpulkan seluruh bayi-bayi kecil di Mekah. Nah, mereka mengambil bayi masing-masingnya. Ternyata dari semua 20 perempuan yang menyusui ini, yang dikenal penyusu-penyusu yang baik, 19-nya sudah dapat anak kecil semua. Kecuali satu yang belum dapat, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Dan kecuali satu balita yang belum terambil, sinten? Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad itu terlahirkan tidak punya ayah, yatim. Bapaknya Abdullah niku meninggal pas berdagang ke Syam. Nabi Muhammad dalam kandungan. Orang sana punya penilaian, kalau ini yatim nggak punya bapak mesti ranek duite. Sama dengan hari ini kan, nggih. Tapi orang Arab mengatakan tidak punya ayah niku yatim, nggak punya ibu nggih sami yatim. Yang membedakan piatu niku hanya kita, yatim piatu. Padahal sama semuanya. Akhirnya Halimah niku dapat turahan, bayi kecil turahan. Sinten jenenge iku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Halimah kenapa angsal turahan? Karena dari 20 perempuan ini Halimah niku asinya yang paling dikit dan orangnya yang paling kurus. Yang lainnya perempuannya masya Allah nenuk-nenuk mungkin ya. Maka niki Halimah yang paling kecil.
Makanya dikenal dengan asinya yang sedikit. Tapi ketika membawa Nabi, Halimah itu curiga sama suaminya. Lah, kita gendong bayi kecil ini kok unta kita langsung semangat ya Pak. Unta kita langsung berjalannya cepat. Pulang ke kampung desa yang jauh niku Bu. Unta niku cepet banget. Padahal untanya niku wis tuwa, nggih, sampun lemah. Niku tiba-tiba dadi rasa curiga. Sampai di desanya sana, curiga juga kambingnya yang awalnya, kambingnya Halimah As-Sa'diyah, yang awalnya diperas nggak ada susunya, tiba-tiba penuh air susu. Langsung besar. Dan duruk, niki jenengan baca hadis, duruk niku puting. Puting susunya niku keluar langsung merah besar dan diperas niku medal kata. Halimah curiga, lah kok semua kambing kita punya banyak susu. Dan Halimah curiga yang ketiga pripun? Suket atau rumput depan rumahnya Halimah niku menghijau rata semua. Dan setelah pagar rumahnya orang lain niku garing ring-ring mekingking. Halimah niku ijuru-yuruyu, Masya Allah. Halimah niku gumun lagi ana apa? Nggih. Dan Halimah kaget, kambingnya itu kalau makan rumput niku lahap. Setelah itu gampang beranak pinak, jadi duwe akeh banget kambing. Sebab keberkahan, ternyata bayi ini calon seorang nabi dan rasul. Akhirnya disusuin sampai umur berapa Bu Pak? 4 tahun. Aminah meminta untuk diambil lagi untuk diasuh di Mekah. Tapi Halimah meminta izin untuk perpanjang kontrak secara sukarela. Akhirnya perpanjang kontrak sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun, terjadilah di usia 6 tahun beliau nembe mainan sama temennya. Niku di jalannya kotanya si Halimah, datang 2 malaikat pakai bejana. Yang bejananya itu terbuat dari emas, isinya air zam-zam dan es. Nabi Muhammad itu dipegang dan temannya lari, malaikat 2 dengan wujud aslinya. Muhammad dari kecil niku melihat 2 malaikat wujud asli, diam tok, disawang tok. Ini dalil. Muhammad dari kecil niku sampun ditanam keberanian mental yang gigih. Makanya jumpa malaikat koncone melayu. Kalau Nabi Muhammad melihat tok, menteleng Bu, disobek teng mriki Nabi Muhammad menyaksikan. Sumastakhraja min qalbi, dikeluarkan dari hatiku cairan item-item. Rasul ditanya sama Abu Sa'id, itu apa wahai Nabi? Itu hasad, serik, dengki, kasar, anyel, gondok semua. Makanya Nabi di hadis ini dikatakan Nabi tidak punya fadun, golidun, sahobun. Nabi bukan tipi yang keras, bukan tipikal yang kasar, bukan tipikal yang bicara tinggi. Sudah bersih semua, nggak ada itemnya. Kalau kita bedah, jantung kita hitam tok Bu, Masya Allah. Gitu. Makanya kita pendendam. Dibales elek, balesnya sing elek. Gitu. Beda dengan Nabi. Nabi niku dari kecil sampun dibersihkan. Makanya Nabi ketika itu pulang ke Mekah mulai tahun 6, hidup bersama pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu yang mengasuh setelah Abdullah, adiknya itu meninggal. Kan itu pamannya Nabi atau kakaknya Abdullah. Diasuh dari usia 10 tahun sudah diajak ekspor impor. Diajak berdagang ke Syam. Kalau musim dingin mereka ke Syam karena anget. Kalau musim panas mereka ke Yaman. Jadi, makanya mereka niku punya ekspor impor 2 tujuan. Syam. Syam niku sekarang Palestina, Lebanon, Suriah niku Syam. Dan mereka kalau musim dingin mereka ke Yaman. Karena Yaman niku hawane koyok karang pandan Bu kalau kita mengatakan. Nabi dari usia 10 tahun sudah berbisnis dan ulung sekali, cerdik sekali dalam bisnisnya. Beliau niku tingkat dagangnya sampun ekspor impor. Akhirnya di usia 25 tahun berjumpalah dengan wanita kaya raya paling super sultan sak jazirah Arab bernama Khadijah bintu Khuwailid. Urusan dagang. Tapi Khadijah jatuh cinta. Umur beliau 40 janda, Nabi 25. Melihat Nabi digelari Al-Amin, sang dipercaya, dan beliau pintar dagang. Padahal Khadijah niku beliau perempuan yang menjanda belum ingin menikah. Tahu Nabi langsung membuka hatinya sehingga dinikahi oleh Nabi. Dan itu seorang wanita sugih pianget, Masya Allah. Wes sugih ayu sekali. Nasabnya Quraisy yang tertinggi, nasab terbaik di dunia. Nggih, niku cuantik sekali dan orang raksasa perniagaan di seluruh negeri Arab, Khadijah. Nggih, akhirnya menikah, meninggallah. Akhirnya 2 tahun setelah itu beliau menikahi Aisyah. Aisyah dinikahi umur 6 tahun, Aisyah diajak satu rumah 9 tahun, Nabi meninggal usia 63, Aisyah 18 tahun. Tapi dari seluruh istri Nabi yang pintar dagang hanya satu, Khadijah.
Selain itu Aisyah dikenal dari ilmunya. Maka ilmu itu adalah rezekinya Aisyah. Seperti perkataan Ibnul Jauzi, "Innallaha qasamal arzaki kama anna qasamal al-ilm." Allah niku membagikan kepada manusia rezeki beda-beda. Ada yang dibuka dari rezeki hartanya dan ada yang dibuka dari rezeki ilmunya. Faminan nas man tufta min amalis sholah. Ada orang yang ringan untuk sholat tanpa istirahat tapi berat puasa. Ada orang yang berat untuk puasa tapi dibuka pintu sedekah. Ada orang yang berat sedekah tapi pintunya pintu jihad. Dan Ibnul Jauzi mengatakan wa min abaril birri hadhihi kullihat. Dan dari semua amal kebaikan ini yang terbaik hanyalah satu, nasrul ilm. Orang yang disibukkan menyampaikan ilmu kepada manusia. Itu amalan tertinggi, ibu-ibu. Maka kembali lagi, Muhammad dibedah, maka tidak punya dendam. Beliau bersih. Makanya beliau dahulu kala disusuin oleh Sinten Halimah. Sebelum Halimah kepada siapa ibu bapak? Suwaibah. Nabi pernah bermimpi melihat Suwaibah dan Halimah di surga. Kenapa? Sebab menyusui dari Nabi. Artinya, menyusui itu adalah amal jariyah. Maka menyusui niku membentuk mahram. Dan jika yang disusuin itu mereka bermanfaat kepada umat, jariyahnya kembali kepada si penyusu. Maka kalau jenengan menghendaki seperti Halimah, monggo. Satu kampung ada 50 bayi, susuin semua, monggo. Nggih. So pengerti dari 50 itu jadi ustadz semua. Atau 30-nya kan lumayan, Bu. Nggih. Hanya jadi ustadz, jadi maling terus piye Mas? Nggih. Tidak urusannya. Lalu walakin ya'fu wa yakfir. Rasul kalau diberikan kedoliman, beliau memaafkan dan beliau mengampuninya. Walan yakbidahullahu hatta yukima bihil millatal auja. Dan Rasulullah tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum agama yang miring menjadi tegak. Maksud miring itu pripun Bapak Ibu? Agama yang didominasi dengan kemusyrikan. Agamanya orang-orang Arab terdahulu. Biayyakula sampai para manusia mengucap kalimat la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya, dan supaya mereka membuka dari mata yang buta, wa adanan summa dari telinga yang tuli, wa quluban gulfa dari hati yang terkunci. Sampun nggih. Ibu bapak, sekarang kita bahas dulu di papan tulis. Sebetulnya kalau kita ingin mengupas dari hukum dan faidah dari hadis Atha ibni Yasar, itu banyak sekali nggih Ibu Bapak. Tetapi kalau mau fokus dulu pada pernyataan perkataan Abdullah bin Amr ibn al-Aus, yaitu dengan kalimat At-Taurah. At-Taurah. Kalimat At-Taurah. Taurat yang dikenal sebagai kitab dari orang-orang Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi. Sebelum saya buka, ibu-ibu, kita perlu ketahui, Yahudi itu punya tipikal pengingkaran agama kepada Islam. Maka ketika Atha bin Yasar mengatakan, kabarkanlah kepadaku dari sifat-sifat kenabian Muhammad, kerasulan Muhammad yang telah tersepakati di dalam Taurat. Kenapa? Kebanyakan Taurat yang diyakini ahlu kitab, mereka mengingkari Muhammad. Meskipun Taurat itu sendiri mengimani dengan kedatangannya Muhammad. Tapi yang menjadi salah apa, ibu bapak? Pengikutnya, bukan pada kitabnya. Maka pengikutnya inilah yang menjadikan untuk adanya perubahan hukum yang kita mengenalnya dengan perjanjian lama dan baru. Jangan bisa lihat di Injil itu ada. Bukan Injilnya yang salah, tapi umatnya, tapi pengikutnya. Maka jika kita ingin menilai, kaum Yahudi itu memiliki pelanggaran yang besar dengan ketidakmauan mereka untuk mengimani Muhammad SAW. Pertama, jenengan bisa membuka dalam surat Al-Baqarah nomor ayat 146. Alladzina atainahumul kitab, wahai orang-orang yang telah kami berikan Alkitab. Ibu-ibu, Alkitab itu apa? Bapak-bapak, maksudnya kitab yang turun dari langit, yang disebut dengan Al-Adyan As-Samawiyah atau agama langit. Semua agama langit disebut sebagai ahli kitab, dan agama langit itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu Yahudi, yang kedua hanya Nasrani. Maka mengingkari semua agama yang tidak turun dari langit, seperti Buddha, seperti agama Hindu. Itu bukan agama langit. Mereka agama dinamisme dan animisme. Itulah kenapa ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah nomor ayat 5 diperbolehkan laki muslim menikahi perempuan ahli kitab.
itu liputannya, cakupannya di Yahudi dan Nasrani. Boleh. Misal saya menikahi seorang biarawati, itu boleh, tidak zina. Cuma kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang Nasrani Yahudi, itu zina. Maka kecuali beda kondisi, kalau saya menikahi perempuan Hindu atau Buddha, aku zina, Bu, itu saya zina. Seperti yang kemarin 2 minggu viral kan, Rizky Febian nikah sama Halini, ya kan? Kan niku rame-rame niku, yang namanya Depak KUA mengatakan itu pernikahan zina. Benar, karena dia Buddha, akhirnya masuk kepada Islam, karena dia Hindu. Maka jika itu agama bukan agama langit, maka perzinahan. Tapi jika agama langit tidak masalah. Misal saya menikahi seorang biarawati, tidak apa-apa. Mangkat pengajian pakai jubah sorban, dia nggawa biarawatinya. Masya Allah, lu gue tengguri. Assalamualaikum, rampung tengguriku, haleluya, kan? Tapi sebetulnya boleh. Walinya siapa, Mas? Walinya nanti ikut wali hakim. Dan jika lahir anak, nasabnya dan agamanya ikut saya, bapaknya yang seorang muslim, enggak zina. Ini yang ngopo ngono lho. Ini yang ngopo. Tapi sebetulnya boleh, Bu, sampai ketika Allah wa yuhillu lakum tu'amu ahli kitab, makanannya ahli kitab itu dihalalkan. Ibnu Abbas niku menafsirkan menapa? Sembelihan. Wa tu'amukum hilul lahum wa tu'amuhum hilul lakum. To'am di sini, makanan di sini ditafsirkan Ibnu Abbas termasuk kaitannya adalah sembelihan. Maka jenengan besok kalau kurban di masjid kampung jenengan yang menyembelih itu pendeta, pastor, itu halal. Syaratnya selalu satu syarat, ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bi. Dia tidak mengucapkan nama apapun ketika menyembelih. Kalau dia mengucapkan demi Yesus atau demi apapun, syarat itu haram, bangkai. Maka syaratnya tunggal, tidak mengucapkan nama siapapun. Maka Bapak Ibu kalau besok pengen Idul Adha rasa yang berbeda, nah nempel pastur nek ora pendeta, kon boleh, itu halal. Tapi men dulu nggih, mangkat gawa jas nika sret di video, masjid sesat, Masya Allah nggih. Padahal boleh. Tapi meskipun boleh, ning ya ngopo ngono lho. Kayak gak ada orang muslim lain saja. Masalahnya repot, Bu, jenengan kalau menyembelihnya pastor atau pendeta jadi omongan. Seperti seorang muslim menikahi ahli kitab, saya menikahi orang gereja, itu sebetulnya halal, cuma kan jadi perbincangan. Gak etis saja. Masa sing lanang ning masjid dhek nenggon gereja, kan gak etis. Kembali lagi. Nah, maka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, sesungguhnya orang-orang ahli kitab sinten Bapak Ibu Yahudi Nasrani, mereka benar-benar mengenal Rasulullah. Mengenal ya'rifuna hu di sini siapa? Mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal persis kepada anak-anaknya. Ibu bapak Yahudi Nasrani, mereka sudah benar-benar kenal dan tahu secara detail siapa Ahmad, siapa Muhammad. Cuma wa inna fariqan layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka untuk memilih yaktumunal haqqa niku pripun? Menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak menampakkan mati meneh, nggih. Ki pisan angger mati aku mulih, nggih. Alhamdulillah. Layaktumunal haqqa. Mereka menyembunyikan dari kebaikan dan kebenaran. Sehingga mereka tidak akan menampakkannya kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu tahu. Surat Al-Baqarah 146. Bu, ternyata apa? Yahudi dan Nasrani itu benar-benar mengenal siapa Muhammad, siapa Ahmad. Karena dikabarkan dalam kitab mereka min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Tapi mereka mengingkari. Sejatinya kenalnya mereka kepada nama Ahmad itu lebih kenal daripada kepada anak-anak mereka sendiri. Maka Abdullah ibni Abbas dulu pernah menafsirkan ayat ini, bertanya kepada siapa? Abdullah ibni Salam. Jenengan pirsa Abdullah ibni Salam, alumni Yahudi masuk Islam di zaman Nabi. Ini pinter banget, Bu. Pekerjaannya dia menerjemahkan Taurat Injil dari bahasa Ibrani ke Arab, Arab ke Ibrani. Sekarang bahasa Ibrani itu hampir-hampir orang nggak ada yang tahu. Saking susahnya, jadi huruf Ibrani. Dan beliau itu tahu, pakar sekali dari permasalahan Yahudi Nasrani. Tapi beliau masuk ke dalam Islam. Makanya Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abdullah bin Salam,
Ya Abdullah bin Salam, hal hadza kana mimman ya'rifuna ila abnaihim, yang dimaksudkan Allah lebih mengetahui daripada anak-anaknya. Apa itu benar? Naam, bal asyaddu min dzalik. Justru malah pengetahuan mereka kepada Muhammad lebih detail, lebih dipahami, lebih tahu daripada kenalnya mereka ke anak-anaknya mereka sendiri. Kata Abdullah bin Salam, tapi mereka ingkar. Makanya kenapa dalam hadis ini dikatakan, kabarkan aku sifat yang tersebut dalam Taurat. Karena kebanyakan pengikutnya semuanya ingkar. Mas, oke, sekarang saya mau tanya jenengan, sumonggo. Jenengan mengatakan kalau pengikutnya Yahudi Nasrani itu bukan masalah di Taurat Injilnya. Tapi yang jadi problem itu adalah pengikutnya. Pertanyaan sekarang, memang pengikutnya separah apa? Memang pengikutnya dikabarkan dalam nas Quran atau sunnah, memang separah serusak apa kok nggak mau mengimani? Satu dalil, datang riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasul bersabda, ibu bapak, lau taba'ani asratun minal yahud. Bapak ibu, Rasul mengatakan, jika seandainya 10 pemuka dari orang-orang Yahudi, mereka mengikutiku, mereka mengimaniku. Iman di sini iman kepada Islam. Lam yabqa ala dhahril ardi yahud illa aslama. Maka niscaya tidak akan pernah tersisa di atas muka bumi ini satupun orang Yahudi kecuali semuanya akan berislam. Apa yang bisa kita ambil? Intisarinya apa, ibu bapak hadis ini? Intisarinya satu. Pembesar pemuka Yahudi Nasrani ini mereka bersikeras untuk tidak mau mengimani Muhammad. Maka Nabi niku mengatakan, seandainya umpama 10 pembesar pemuka Yahudi yang dipandang niku masuk Islam, niscaya di atas muka bumi tidak ada yang menjadi Yahudi kecuali semuanya masuk Islam. Ini dalil menapa, Bu, Pak? Kerasnya atose orang-orang pembesar dari Yahudi. Maka mereka mengingkari banget sekali, nggak mau terima. Dan justru yang lebih parah lagi, Masya Allah, orang Yahudi niku pembangkangannya kepada syariat niku sangat besar sekali, Bu. Dan lebih parahnya lagi, karena kita berbincang-bincang masalah pemuka pembesar Yahudi itu, kalau jenengan pirsa, Allah menurunkan surat At-Taubah nomor ayat 31. Ini ditafsirkan dengan hadisnya Adi ibni Hatim di kitab Tirmidzi. Sekarang kula uraikan dulu. Ibu bapak, saking kerasnya, saking kolotnya, saking susahnya, saking tidak maunya mereka menerima kebenaran Ahmad, kebenaran Muhammad, Allah niku menurunkan satu ayat khusus Taubah 31 dengan muncul asbabu nuzul plus asbabul wurud, yaitu hadisnya Adi bin Hatim. Pripun? Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Hai manusia, sesungguhnya orang-orang Yahudi menjadikan ahbarahum wa rubbanahum. Ahbar itu ahli ibadah, ibu-ibu. Wa rubbanahum, ahli ilmu mereka. Arbaba min dunillahi, sebagai rob-robnya Yahudi. Tuhan-tuhannya Yahudi. Sampun, ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim itu bertanya karun Yahudi. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim ini sahabat Nabi bertanya kepada orang Yahudi, ya ayuhal Yahud, hei orang-orang Yahudi, innallaha anzala alaihil kitab, sesungguhnya Allah menurunkan sebuah ayat dalam surat At-Taubah 31 bahwa Yahudi mereka menjadikan ahli ibadah dan ahli ilmunya sebagai Rabb, Tuhan-Tuhan mereka. Apa jawabannya Yahudi? Dalam hadisnya Adi bin Hatim, Yahudi menjawab, lasna na'budum. Hei Adi bin Hatim, kami tidak menyembahnya. Kami tidak bersujud kepada ahli ibadah kami. Kami tidak bersujud menyembah kepada ahli ilmu kami. Enggak ibadah kok. Apa jawabannya Adi bin Hatim, Bu? Inna laisadaka, bukan itu ibadahmu. Tapi alaisu yastahilunal ma yuharrimunallah, bukankah para ahli ibadahmu, para ahli ilmumu, mereka menghalalkan dari apa yang Allah haramkan.
Dan bukankah mereka mengharamkan dari apa yang telah Allah halalkan? Faqalu na'am. Iya, benar sekali. Fatilka ibadatukum. Dan itulah jenis cara ibadahmu. Maka ibadahnya orang-orang Yahudi kepada pemuka-pemuka agamanya, ibu bapak, bukan sujudnya, bukan rukunya, boten. Tapi mereka mengubah hukum dari halal dan haram, haram menjadi halal. Maka mereka mengatakan ahbar ahli ibadah dan ruhban ahli ilmu sebagai Rob mereka. Pertanyaannya, kenapa di sini kalimatnya Rob Tuhan? Padahal jika kita ingin mengatakan ilahun atau yang disebut ilah, itu sama artinya Tuhan. Tapi di sini didatangkan dengan kalimat Robun. Kenapa, ibu bapak? Karena meskipun Rabbun dan meskipun ilahun itu sama-sama Tuhan, tapi fungsinya berbeda. Ilahun itu sifat uluhiyah, meyakini sifat kekuasaan Allah dengan uluhiyahnya, yang kekuatan itu tidak mampu untuk didatangkan semua makhluk. Contoh hujan, contoh orang sakit disembuhkan, contoh orang yang hidup dimatikan. Itu hanya kekuasaan Allah. Matahari bisa terbit dan tenggelam digantikan dengan bulan, itu Allah. Maka itu pekerjaan yang masuk dalam konsep uluhiyah. Kalimatnya ilah. Beda dengan rububiyah. Rububiyah itu Tuhan yang mengkonsepkan untuk dalam tata hukum. Misal, Allah mengatur orang mencuri, tangannya dipotong, Bu. Orang yang berzina dirajam, itu namanya Rabbun. Pengaturan kekuasaan Allah yang berkaitan dengan hukum. Tapi kalau ini kekuasaan Allah yang berkaitan dengan kudrah uluhiyah, kekuatan tunggal. Matahari, hujan, petir, laut, tsunami, itu hanya Allah. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mengimani Allah dari uluhiyah saja, tapi tidak mengimani rububiyah. Nyatanya mereka menggantikan hukum, menghalalkan dari apa yang diharamkan. Orang Yahudi ngoten niku, baptis mawon niku minumnya khamra, Bu, anggur merah. Anggur merah bener. Kula kemarin lebaran nggih, dapat parcel di rumah saya banyak banget, Bu. Ada satu orang, niku orang kaya, ning rakober nata parcel, tapi pesen orang lain. Pokoknya pesen yang parcel paling mahal dan besar. Datang ke rumahku niku makman komplit sampai enek anggur merah ya, kadalah nggih. Parcelnya ada anggur merahnya. Horo iki opo iki? Tapi saya nggak mau minum juga karena nggak boleh. Untung ngerti. Jane rasa ngerti ya nggih, malah ngerasake nggih. Malah ngerti niki rada gelo jane yon. Anggeran ngerti kan ngombe, ning malah ngerti, aduh rasida, sok ben meneh nek parcel ada orang ngerti lah, buka apa iki. Kembali lagi, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka merubah halal ke haram, sebagaimana mereka mengubah haram menjadi halal. Maka kalau kita mengatakan keburukannya orang Yahudi, benar-benar nampak ibadah mereka kepada ahli ilmu, ahli ibadah, bukan untuk disujud, tetapi dengan ditaati dari peraturannya. Mas, berarti sekarang Mas, saya mau tanya, kalau Rasulullah diingkari dengan kedatangannya sebagai Ahmad, oke. Berarti apa sama artinya jika kita mengatakan umat Muslim itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik dibandingkan Bani Israel itu sendiri, Mas? Pertanyaan bagus sekali, kritis. Jawabannya, saya jawab dengan satu riwayat hadis dari Ibnu Umar. Ibu bapak, di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi ini dua nggih meriwayatkan tentang perbandingan antara orang-orang Yahudi dan antara orang-orang Muslim. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah tentang orang-orang Nasrani. Kisah suatu hari Nabi niku duduk bersama para sahabat. Beliau duduk bersama, tiba-tiba beliau berkata, "Masalukum wa masali ahlul kitabaini." Hei para sahabat, perumpamaan kalian teng mriki kaum muslimin nggih, Ibu Bapak. Perumpamaan kalian dengan dua golongan ahlu kitab, dua golongan ahli kitab niku sinten? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kamasali rajulun istajara ujara. Permisalannya seperti halnya seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah. Fa ammal ladzi ya'mal min ghadwatin ila salatid duhri. Ada golongan yang pertama. Orang bekerja dari waktu subuh sampai ketika matahari tepat di atas kepala, duhur. Fakana lahu bil qirat. Hanya digaji dengan satu qirat. Siapakah mereka? Adalah Yahudi.
Sekedap saya selesaikan dulu hadisnya, pelan-pelan. Niki kita bedah hadis niki Bu. Niki faedahnya banyak banget niki. Nggih. Mboten saya keseso, mulai jam 12 keseso ngopo ya. Nggih, baik. Yang kedua, warajulun amila, seseorang yang bekerja min duhur, dari waktu duhur ila anzalatis syams, sampai ketika matahari sudah berada di barat, waktu asar. Sumayujar bikirat, dan dia diberikan pahala 1 kirat. Famanhum, siapakah mereka? An-Nasara, Nasrani. Sampun. Yang ketiga, warajulun amila, seseorang yang bekerja dari waktu asar ila antaghrubus syams, sampai matahari itu tenggelam. Matahari tenggelam niku berarti pripun? Kita membahasakannya maghrib nggih. Fakana lahul qiratan, tapi diberikan gaji 2 kirat. Manhum, siapakah mereka? Kaum muslimin. Yahudi mendengar ini marah. Fagodiba, ya Muhammad, hei Muhammad, mendatangi Nabi dengan mengucapkan kalimat hei Muhammad. Bu, Pak, diambil faidah, pelajaran intisari, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu nek memanggil Nabi mesti jangkal. Dan ini adalah cerminan su'ul adab, adab yang buruk. Makanya siapapun orang yang mengimani Muhammad tidak pernah berani memanggil ya Muhammad, pasti ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu penghormatan. Maka hanya orang Yahudi dan Nasrani yang berani memanggil ya Muhammad. Maka ini diambil sebuah faedah. Kalau jenengan bertemu dengan orang yang punya ilmu, punya kebaikan, panggil dengan cara yang baik. Ustadz atau Mas, Mbak, Ustadzah. Orang ketemu, droh, ini saya droh, Masya Allah. Ya apa-apa sih. Gak masalah, kan saya muda, jenengan kan sepuh. Gak apa-apa, jenengan pinten 55, kalau nambah 21 tahun kok. Nggih, santai mawon nggih. Gak apa-apa, ndor ini sih ndor, gak masalah. Maka ya Muhammad, hei Muhammad, kaifa bina amilna katsiran wa aqalana ajran? Kita bekerja, orang Yahudi Bu, Pak, protes. Kita bekerja paling banyak loh. Tapi kenapa gaji kita, perumpamaan dalam perkataanmu paling sedikit? Apa kata Rasulullah? Hal naqasa min haqqikum syai'. Hei, sekarang aku tanya, memang apa yang saya sampaikan ini dengan kamu digaji 1 kirat, apakah ada pengurangan setelahnya? Tidak ada. Ya sudah, memang ini hakmu. Artinya apa? Rasul itu ingin menyampaikan keutamaan kaum muslimin itu lebih berlipat-lipat dibandingkan Yahudi Nasrani. Yahudi kerja kata subuh tekan duhur hanya gaji 1 kirat. Orang Nasrani dari duhur sampai asar durasi 3 jam. Perumpamaan saja. Gajinya 1 kirat. Asar tegen maghrib 1,5 jam. 2 kirat. Pertanyaan sekarang, Mas, berarti itu membandingkan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi Nasrani. Oh enggak, iya, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani niku jauh hina dibandingkan Muslim. Saking hinanya, kerja mawon digaji 1 kirat kok. Pertanyaan sekarang, Bu, Pak, jenengan pirsa 1 kirat itu berapa? 1 kirat itu adalah 1/12 dirham. Dirham niku emas napa perak? Perak. Kalau dinar niku emas. Maka kalau dinar itu terbuat dari emas, karena sebab ini acuan paling utama dalam perniagaan dulu. Pernah saya jelaskan gitu. Dinar niku tulisannya dinarun, dari kalimat 2, ad-dainu wan nar. Dain itu hutang, nar niku neraka. Maka Allah menamakan dinar supaya umat itu tahu kalau pegang keping dinar, dia diingatkan antara 2 perkara, hutang kalau enggak neraka. Siapapun orang yang mengambil dinar tanpa haknya, maka menjadi hutang dan dekat dengan neraka. Makanya dinar itu punya arti, Bu. Kalau dirham nggak ada. Allah niku memang sudah setting. Dinar niku karepe supaya kita tidak untuk berkiblat dengannya. Maka Bapak Ibu, Imam Yahya ibni Mu'ad pernah mengatakan, bagus banget, inna dunya sumullahil qatalil ibad. Dunia itu adalah racun dari Allah yang mematikan. Faman akhadaha falyashab bihasbi mimma yatadawa hatta tastalimu. Kalau jenengan ingin menghendaki makan dunia, minum dunia boleh, tapi harus punya obat supaya jenengan tidak meninggal, matur suwun, tidak mati. Bu, Pak, makan dan minum dunia itu boleh. Cuma kadarnya jenengan harus punya dari obatnya. Sedangkan obatnya apa? Ilmu.
Kalau jenengan tidak punya obatnya dari dunia, wah bablas terus, mati jenengan, overdosis. Makanya orang yang dekat dengan dunia, orang yang konsumsi dunia terlalu over, itu mati. Mati dengan kehinaan. Dikatakan dunia pernah saya jelaskan. Dari kalimat pertama daniun, artinya hina. Yang kedua adunuun, artinya adalah dekat. Dani itu artinya hina, dunu itu dekat. Dekat dengan menopo? Kematian, kecelakaan. Makanya dikatakan sumullahil qatal adalah racun dari Allah yang mematikan. Jangan konsumsi dunia banyak-banyak, Bu. Konsumsilah akhirat. Itulah kebaikan. Okay? Maka dunia itu hartanya memang perhiasan. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah mengatakan, la yuqalul ilmu hatta kama anna al-malu yunfaq. Ilmu tidak dikatakan ilmu. Sebagaimana harta tidak dikatakan harta sebelum dia disedekahkan. Ilmu gak akan dikatakan ilmu sebelum disampaikan. Sebagaimana harta tidak akan dianggap harta sebelum jenengan sedekahkan. Maka harta itu apa? Titipan yang itu harus jenengan sedekahkan untuk menjadi harta asli jenengan. Nabi pernah di hadisnya Abu Hurairah berdiri dengan gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, seluruh sahabat. Tiba-tiba kan gunung Uhud niku cirinya banyak bukit-bukitnya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, innal aksaruna humul aqalun. Hei para sahabat, tahukah kalian? Sesungguhnya orang yang banyak adalah orang yang sedikit. Sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang miskin. Kenapa wahai Rasulullah? Apa maksudnya? Illa man qala hakada wa hakada. Kecuali mereka yang bersedekah dengan ini bukit, itu bukit, dan itu bukit. Dan Nabi tangannya mengarahkan ke bukit-bukit yang menonjol. Maksudnya apa? Orang yang banyak harta, orang yang kaya raya, sesungguhnya yang sedikit hartanya. Sesungguhnya mereka yang miskin hidupnya. Kenapa? Enggak mau sedekah. Kecuali orang yang bersedekah dengan porsi ini bukit diberikan ke orang-orang lain. Harta yang jenengan miliki tidak semuanya jenengan miliki, Bu. Itu ada titipan orang lain. Miliknya pondok, miliknya masjid, miliknya yatim piatu, du'afa, banyak sekali. Maka sedekahkan. Yamhullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan mengembalikan semua harta yang keluar sebagai sedekah. Pasti, yakinlah. Ibarat dunia niku pernah saya ceritakan kados pitik. Jenengan nyekel pitik nek mboten enten beras, mboten mungkin teko. Jenengan uyak melayu, kecuali pitik buntung, kira melayu, nggih. Tapi nek jenengan beto beras, nyedak dhewe cep kecekel, Bu. Beras itu sedekah untuk mengundang dunia datang kepada jenengan. Maka jangan diburu dunia terlalu ngongsol. Dunia niku unik. Duit itu sangat lucu, Bu. Kertas tapi tidak ada sabunnya, tapi cekelane lunyu banget kok. Angger nyekel mesti merucut terus. Heran iku lho. Tanggal 1 nyekel, tanggal 2 wis entek ilang kabeh. Padahal uang itu dijaga di bank, ada satpamnya, ada tellernya, brangasnya besi. Yo entek we, hilang, masya Allah. Tanggal 1 assalamualaikum lur, waalaikumsalam. Itulah dunia. Itulah hidup, jalan entek. Apa kembali lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu, kirot itu dirham. Kembali lagi. Saya ingin menguraikan kirot, gajinya para Yahudi. Maksudnya, Yahudi niku pekerjaan di dunia niku banyak. Ning muspro ndak punya nilai di akhirat. Sia-sia, Bu. Beda dengan Muslim, ngamal sedikit pahala ini pirang-pirang kok. Masya Allah, jenengan sholat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kebaikan. Rasul mengatakan di hadis Abu Hurairah, ayyuma muslimin asoba min hatta syaukatusah. Siapapun muslim yang diberikan ujian sedih, takut, khawatir, nangis, musibah, semuanya kafarah, penggugur dosa. Hatta syaukah, sampai yang namanya duri, niku kena kaki jenengan, Bu, niku akan menjadi penggugur dosa. Saking enaknya Islam, jenengan melampah kena eri mawon akan digugurkan dosa jenengan. Maka kalau melampah golek eri, ngerti. Yang perlu paku dipasang, alhamdulillah. Mudahnya Islam. Kembali lagi, Mas, memang gajinya orang Yahudi dan Nasrani 1 kirot itu seberapa? Bu, 1 kirot itu, Bapak, sama saja dengan 1/12 dirham. Dirham itu dari perak, dari perak. Nah, niki yang punya kelebihan rezeki harus memperhatikan ilmu ini.
karena kaitannya dengan zakat mal. Hati-hati. Rasulullah menjadikan 1 kirot itu 1/12 dirham. Sedangkan 1 dirham niku pinten gram, Bu? 1 dirham itu ibu-ibu, bapak-bapak, setara 2,945 gram perak. Nggih. Hanya sedikit. Sekarang saya tanya, Bu, Pak, jika 1 kirot sama dengan 1/12 dirham yang 2,945 gram perak ini ketemunya pinten? 0,247 gram perak. Itu harga 1 kirot. Nah, dirham sekarang berapa, Bu, 1 gramnya, Pak? Perak hari ini, per hari ini, perak niku 1 gram perak, harganya 16.132 rupiah. Rupiah, Rp. Kalau emas, mahal. Emas 1 gram sampai 1 juta, nggak ada yang murah. Emas murah nggak Mas Bambang, nah, lihat ini larang kabeh. Emas ana sing murah, apalagi berlian 1 krat, wah ngeri, Bu. Iki duit mboten enten teken iki. Berlian niku cincin siji mawon 80 juta. Makanya mlebu ning toko berlian mulai iso setruk saestu nggih. Saking larange. Nek toko Semar Nusantara rada-rada nalar lah nek berlian niki ora masuk akal blas. Iki jane segera padha seperti neker dibelah jane nggih. Padha mawon nggih. Ketoke padha sih ketoke. Neker dibelah ra cetha mentok Mas. Nah, kembali lagi, Bu, Pak. 1 gram emas per hari ini itu di harga. Hari ini, kalau cek di Google, 16.132 rupiah. Nah, jika 0,247 kalikan 16.132 rupiah, ketemu ini benar rupiah. Rp 3.984. Niki duit 3.800. Ya bulat saja 4.000. Ini gajinya orang-orang Yahudi. Dengan pekerjaan yang besar, seolah-olah tidak terhargai. Maka 4.000. Kenapa di zaman Nabi niku ada kirot? Karena di zaman Nabi niku mata uangnya dinar, butuh pecahan. Untuk transaksi yang nominalnya kecil, sedikit. Maka diciptakan yang namanya kirot, 1/12 dari dirham. 4.000. Karena nggak mungkin jenengan transaksi hanya dengan emas tok. Ada barang yang butuh dengan pecahan. Contoh jenengan sekarang, misal jenengan beli perabotan, misal lemari, mungkin seharga 1 dinar. Tapi kalau jenengan beli sayur, mungkin kan 1 dirham. Atau mungkin 1 kirot, 4.000. Cuma 4.000-nya Nabi dulu untuk belikan makanan mungkin. Kalau hari ini kita bayar parkir, beda. 1 kirot. Pinten Mas? 1 kirot. Masya Allah. Berarti Mas parkir malu pengajian nih Mas Hendro. Sip. Kulo nggih sami Mas, 1 kirot. Oke, 1 kirot. Maka kembali lagi, bedanya dinar, transaksi yang nilainya besar. Makanya di zaman Nabi niku menjamin sampai kiamat, harga 1 kambing yang besar itu akan selalu 1 dinar. Sedangkan 1 dinar niku sama saja 4,25 gram emas. Jika jenengan kalikan 1 juta, ketemunya 4,25 juta. Bu, Pak, hari ini jenengan modal 4,25 juta untuk beli kambing kurban. Besar boten, gede banget. Itu di zaman Nabi, kambing jantan besar lemu, itu 1 dinar. Benar kan, Bu? Nggak ada inflasi. Tapi kalau uang kertas niku inflasi. Zaman kula kecil 50.000 yang gambar bendera dikerek. Nggih pas kibraka sekelingan biru niku nggih. Itu uang paling sakral niku nggih. Itu untuk beli Nintendo bisa loh, Bu. Sekarang seketanya mbok tumbasno bebek goreng, ayam goreng merah jujuluk padahal lagi. Hari ini inflasinya tinggi sekali. Masya Allah, zaman kula kecil obong-obongan niku bensin tesekelingan 800 rupiah. Nggih, saat niki pinten Pertamax 14.000. Beda inflasi. Tapi kalau dengan emas gak ada inflasi. Kembali lagi, harga dari seorang Yahudi niku cuma 3.984. Itu rupiah kecil sekali, rendah sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak ngapunten sangat. Di dalam Islam itu diajari yang namanya zakat mal. Bu, zakat itu kan banyak, Pak. Ada mal harta simpanan, ada zakat huli, dahab fiddah, perhiasan, ada zakat tijarah, perniagaan, ada zakatul urut, zakat tanam, cocok tanam, perkebunan, ada yang namanya zakat masyiyah. Masyiyah niku zakat peternakan.
Semua ilmunya beda. Jadi semua tidak sama. Syaratnya pun juga beraneka ragam. Yang ingin saya sampaikan dulu, pertama, Bu, zakat mal. Ini banyak orang salah loh. Makanya saya luruskan, karena saya berbicara masalah kirab. Saya luruskan dulu, ya. Kan zakat itu banyak. Tijarah, ada zakat huli, perhiasan. Jenengan kalau punya perhiasan juga punya zakat selama masuk nisab. Dalam urusan zakat mal, niku dibagi dua nisab. Nisab yang pertama nisab emas. Nggih, niki belajar muamalah sedikit. Yang kedua nisab perak. Nisab emas niku pinten Ibu Bapak? 5 ukiyah. 5 ukiyah setara dengan pinten? Setara dengan 20 dinar. Nggih, ngapunten 20 miskol. 20 miskol. 20 miskol dulu. 20 miskol niku sama saja dengan 20 dinar. Setara pinten? 85 gram emas 24 karat. Harus 24 karat, Bu. Harus. 85 gram. Jenengan tutup buku 1 tahun. Punya simpanan perhiasan, kalung, cincin, gelang, apapun lah. Selama itu emas, enten nyenggol 85 gram kena zakat jenengan. Meskipun jenengan pakai, tidak pakai. Meskipun jenengan tidak pakai dan pakai. Makanya orang yang punya perhiasan itu harus wajib ngitung tutup buku. Sudah 1 tahun belum? Kalau sudah haul 1 tahun genap, dia harus ngitung 85 ada tidak? Jenengan keluarkan 2,5%. Ini mau jenengan pakai, mau tidak pakai, mau jenengan emas batangan, silakan. Pokoknya 85 gram kena jenengan langsung zakat. Seperti halnya orang yang zakat tijarah, perniagaan itu pakai nisabnya, nisab emas. Jenengan misal jualan kertas, kirimnya ke Bandung, Jakarta. Akhirnya mulai jualan bulan Januari 2023. Januari 2024, ini pengusaha-pengusaha harus pintar. Makanya Umar dulu niku kalau membolehkan yang dagang di daerah pasar Madinah, diuji dulu fikih muamalah. Kalau bisa lolos, pinter dan punya dalil, dia boleh dagang. Kalau nggak bisa lolos dengan ujiannya, Umar nggak boleh dagang. Makanya Umar mengatakan, kunna afqahuna inda al-mu'amalah fi bai'atina. Orang yang paling pintar di zaman kami dalam hukum muamalah adalah orang-orang penjual di pinggir jalan. Jadi wong sing dodol pinggir jalan itu sing paling pinter-pinter dan hanya boleh tersertifikasi sama Umar tok, pinternya diuji langsung sama khalifah muslimin. Sakniki wong dodol bodoh-bodoh kabeh, Masya Allah. Adan ramangka tok badal nggih. Ramangka tok Allah bar. Kok rada-rada abot ya kupingi ya. Mikir, Bu. Makanya hari ini beda dengan zaman Umar. Umar niku yang jualan orang-orang yang paling pintar. Sekarang mboten. Kalau jenengan punya usaha, jualan kertas, bulan Januari 2024 tutup buku. Keuntungan jenengan, misal semua kita bicara omset. Omset jenengan katakanlah 580 juta. Masya Allah. Jenengan kurangi dulu, Bu. Harga sewa tempat, harga untuk bayar listrik, gaji, terus keluar untuk makan karyawan, semua muncul angka yang ini bersih dari semua. Untung bersih. Niki jenengan lihat sampai 85 gram emas tidak. Kalau jenengan hitung 120 juta. Nah, kena zakat jenengan. Langsung keluarkan 2,5/100 kalikan 120 juta. Harus minimal 85. Kalau jenengan nggak sampai 85 juta, tutup buku jualan, nggak ada zakat. Makanya orang kaya itu tagihannya banyak. Zakat mal. Dan berapa banyak orang yang tidak membayar zakat, ancamannya neraka. Yuhma fi jibuhum, mereka akan yuhmaniku nek cara disetrika nggih. Setrika di punggung mereka dan di perut mereka. Dan yutawwikuna, dan harta niku akan menjadi bentuk ular. Yusyaddiquhu sahibuhu, dan pemiliknya akan dililit, akan dimakan, dan dia punya 2 taring. Dan dia mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka. Hei manusia, aku adalah hartamu dan aku adalah simpananmu. Ini ancaman siapapun punya harta, kena nisab, kena haul, tidak pernah zakat. Jadi ulah, Bu. Nek wong melarat malah penak. Rane ancaman. Nggih, onone paling kelinci ya, padolanan berdua. Nggih, enggak sama. Kalau niki ular. Makanya orang kaya niku dekat dengan ancaman. Kenapa? Mereka dominan enggak bayar zakat. Beda halnya dengan nisab perak. Kalau perak niku pinten? 5 ukiyah. 5 ukiyah sama saja setara 200 dirham. 200 dirham niku setara pinten ibu-ibu? 595 gram. Nah, sakniki
Bu, kita luruskan Pak, dari zakat mal. Zakat mal itu punya hukum dalam usul fiqh. Kullul badallahul hukmu al-mubdal. Semua barang pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang terganti. Niki usul fiqh. Semua hukum pengganti, hukumnya ikut dengan hukum yang terganti. Maksudnya pripun, Bu? Maksudnya ini masuk ke dalam hukum-hukum yang pengganti dari hukum asli. Emas perak itu hari ini digantikan dengan uang kertas. Emas yang dikertaskan, bener kan? Bener. Makanya uang kan ada serinya. Itu ada simpanan emas aslinya, Bu. Katanya gitu. Makanya negara nggak mungkin cetak uang banyak-banyak. Inflasi loh, Bu. Uang merajalela barang nggak ada, semuanya naik. Tapi barang nggak ada, semuanya mahal. Makanya emas perak yang diuangkan kan hari ini kertas. Atau kita menyebutnya Rp, atau kita menyebutnya dolar. Itu adalah emas dan perak yang dikertaskan. Maka dia, uang kertas Rp dolar itu adalah pengganti. Yang sejatinya, pengganti ini memiliki hukum yang sama dengan yang terganti. Yang terganti apa? Yang terganti adalah emas peraknya. Sama saja. Jika kita berbincang-bincang uang kertas, Rp dan dolar, maka pertemuan dari dua jenis barang, emas dan perak. Gini apa nggih? Nggak bisa jenengan memutlakkan uang kertas itu mutlak emas yang dikertaskan. Oh, nggak bisa. Nyatanya ada uang senilai Rp1.000. Itu memang ada 1 gram emas, nggak ada. Maka ada yang didirhamkan untuk dikertaskan. Maka uang kertas itu pertemuan dari dua jenis logam mulia, emas dan perak. Sehingga zakat mal, zakat uang yang jenengan simpan di rekening, di deposito, celengan, jenengan teng brankas ngisor bantal, itu maksudnya zakat mal. Itu dibangun dengan dua jenis, yaitu emas dan perak. Mergo uang kertas. Maka hukum nisabnya yang diambil nopo? Nisab yang paling terendah, perak. 595 gram. Kalikan 16.132 rupiah. Ketemune pinten, Bu? Kula pun ngitung 9 juta 598. 9 juta 900. Urek-urekan wae nggih. Ganti sik 9 juta 598 ribu rupiah. Niki untuk zakat nisabnya uang simpenan jenengan. Jenengan tutup buku 1 tahun, tenggen rekening BCA jenengan enek 10 juta. Setahun niku uang diam, uang simpenan, maka wajib 10 juta keluar 2,5/100. Berarti pinten? 1/40. Kalikan 10 juta ketemu nih pinten? Harus keluar sedekah zakat mal 250.000. Kalau mboten neraka, hati-hati. Mila wong sugih niku rekoso, ngerti orang melu pengajian, ya Allah, ya Allah. Rekoso kan? Jenengan hari ini punya uang di ATM BCA 80 juta 1 tahun, mandek semonten terus. Pokoknya minimal 9.598.000 rupiah. Jenengan punya uang simpenan tenggen celengan pitik jago sudah sampai nyinggol 9 juta, kena jenengan zakat mal, Bu. Kenapa? Bicara kita uang kertas, kecuali yang jenengan tandur, kecuali yang jenengan masukkan di celengan jago itu emas logam mak kluntung-kluntung. Nah, itu diberi timbangan, mungkin masuknya nggak bisa dicampur, harus 85. Kecuali jenengan nyimpennya itu uang-uang perak atau logam perak, maka nisabnya niki nggak mungkin campur. Tapi kalau uang itu perkumpulan emas dan perak, sehingga nisab yang diambil adalah yang paling sedikit. Sekarang kalau zakat ini bisa ditunaikan, Bu, nggak ada orang miskin loh. Sekarang orang kalau punya ATM mesti muncul 10 juta, insya Allah. Okay. Makanya banyak orang kaya yang di ATM simpenan uangnya sudah sampai uang sekian. Nah, tergantung uang jenengan pinten. Kalau jenengan di BCA punya deposito sampai 500 juta priority, masya Allah, okay. Nggak pakai antri nih, kena zakat mal jenengan per tahun. Silakan berapa? Tergantung 500 berarti 2,5%-nya berapa? Akeh. Tergantung ngeping kemawon. Milo penak beruntung dadi wong miskin. Alhamdulillah. Ra kena zakat. Niki nek sing miskin-miskin mangsare mawon rasa dirungokke ilmune. Aku ra kena, santai. Nek wong kaya kaget mak terhatap astagfirullahalazim nggih. Astagfirullah. Karena niki zakat.
Tapi kalau rumah niku nggak dihitung atau mobil nggak dihitung, niki yang sifatnya niku harta yang tergantikan dengan emas dan perak. Gitu. Maka hukumnya niki kan mengikuti Bu, sama mengikutinya seperti sekedap-sekedap. Kulo kan mengatakan hukum ini sama mengikutinya dengan pengikut. Sik berbincang-bincang masalah kaedahimu neng di mau. Kaedahimu pokoknya sing pengikut-pengikut mulu. Oh niki nggih. Pengganti, maka hukumnya sama dengan yang terganti. Niki seperti yuktafaru littabi wala yuktafaru lil matsbu. Diampuni, Bu, niki juga ada faedah bagus banget. Diampuni bagi semua pengikut, tetapi tidak diampuni jika ditujukannya pada yang diikuti. Yuktafar littabi wala yuktafar lil matsbu, akan diampuni dari pengikut, tapi tidak akan diampuni jika ditujukan kepada yang diikuti. Kira-kira paham mboten? Lamudeng Mas. Ini jelimet. Makanya orang belajar usul fikih ini wong pinter-pinter Bu. Wah nyawak masalah yuk. Kaidah ini muncul dari pengembangan kaidah niki. Pengganti. Bu Pak, diampuni pengikut tanpa diampuni dari yang apa ditujukan dari yang diikuti. Ngeten. Bu, di dalam Islam, Pak, yang namanya orang gambar ngelukis makhluk hidup kan nggak boleh, nggak boleh. Patung itu kan nggak boleh, nggak boleh. Patung, orang bikin patung boleh betul? Kan nggak boleh. Jadi dengan buka atau Bukhari Muslim banyak sekali dalil yang itu riwayatnya pasti bicaranya dengan adab yang pedih untuk meniupkan ruh lah, untuk menghidupkan. Intinya sepakat, patung kan haram. Kita sepakat, gambar lukisan, saya melukis gambar laki-laki, perempuan, lengkap, seolah-olah manusia yang ada ruhnya, itu kan nggak boleh. Sepakat, gitu. Dan semua barang yang haram dari konsumsinya, pembuatannya, maka jelas, haram untuk jual belinya. Sepakat, gitu. Berarti jual beli patung, nggak boleh. Berarti jual beli gambar, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Gambaran loh, gitu. Gambar, misal jenengan gambar pitik didol gambari, jenengan melukis gambar wajah konco pengajian jenengan saat di kertasnya, kan nggak boleh. Nah pertanyaannya, jika kaidah mengatakan diampuni pengikut dan tidak diampuni dari yang diikuti, apa maksudnya? Contoh, jualan gambar makhluk hidup kan nggak boleh. Pitik jago, nek umpama kula gambar utuh, kan itu gambaran utuh, Bu. Makhluk hidup boten? Iya. Saya beli gambar ini di atas kertas HVS yang tergambar pitik jago, haram. Oh, mutlak haram. Oh, gambarnya nggak boleh. Tapi gimana hukumnya? Tuku mangkok sing enek gambar pitik jago nih. Ki jago apa iki? Ki dinosaurus ya. Orang pinter gambar. Memang binatang niku orang bisa gambar niku mergo bakat nggih. Bisa gambar presisi banget, gambar dinosaurus, enek T-rexaurus, enek binatang ora urus, masya Allah, ya luar biasa. Kan pitik, gambar tenggen mangkok mie ayam. Di Solo Raya tercinta, mie ayam mesti mangkok pitik jago. Memang oh Bu, kula nggih ngrasake mak mie ayam niku nek boten piring pitik jago ki sepok mie ayam ya. Ada apa gerangan? Kenapa? Kok bisa sepok gitu? Tapi kalau jumlah mie ayam ente pitik jago langsung enak sekali. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, kan ini gambar makhluk hidup niki, pitik, atau jenengan tumbas karpet, tapi gambarnya misal Patrick, bukan makhluk niku, atau misal gambarnya manusia, nggih, misal gambarnya atau siapapun lah manusia, nggih. Nah, atau misal jenengan tumbas payung, seret, gambarnya teng mriki niku makhluk hidup. Misal gambarnya kanguru atau apa bebas atau kuda, nggih. Nah, silakan. Ini kembali kaidah. Sehingga yang diampuni itu adalah pengikut, bukan yang diikuti. Sekarang jenengan mirsani mangkok. Yang dituju itu apanya? Mangkok kan orang gambari. Gambar itu kan mengikuti mangkok, mergo itu pola. Sebagaimana jenengan tumbas karpet diikuti gambar SpongeBob. Seperti jenengan tumbas payung diikuti gambar kuda. Maka yang dituju itu mangkok jenengan tumbas mangkok niki boleh. Jenengan tumbas payung niki boleh, karpet niki boleh. Sing ra oleh jenengan tumbas mangkok, jenengan beto. Tinggal tersisa niki dipasang di rumah. Jenengan sobek gunting untuk jadi pajangan itu nggak boleh.
Makanya kaidah ini berfungsi. Ini yang terikuti. Sebagaimana terikuti gak akan dihukumi dengan orang yang mengikutinya. Maka ini diampuni. Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa mas? Harus ada dalil dong. Enggih, pengajian nganggo dalil jenenge wayangan. Nggih, nah, pengajian nganggo dalil niku jenenge cerita dongeng. Kenapa bu? Ini kok bisa dibenarkan kaidahnya? Pernah terjadi di zaman Nabi. Dua hadis. Pertama, riwayat dari Ibnu Umar. Yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah. Semua di Bukhari Muslim. Nabi ngendikan, pertama, hadis yang pertama, la yuba'us samar hatta yabtua solabuha. Haram jual beli buah yang belum nampak matangnya. Nabi ditanya sama Ibnu Umar, ya Rasulullah hatta yabtua kaifa solabuha. Pripun cirine mateng hatta yahmar au yasfar, sampai terlihat semburat kuning atau sampai jenengan terlihat merah kuwi mateng. Jual beli buah yang mentah haram besian, dosa besar. Wah, ngerti orang semangat pengajian badalah. Masalahnya ibu-ibu niku do terjebak semua. Beli buah itu syaratnya harus semburat kuning kata Rasul, kalau gak merah. Semburat kuning niku nek wong Jawa kemrampu. Nek merah kan niku sampun mateng. Ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu. Meskipun jane wis ngaji. Jane jebab gede. Lunga ta Bu Tenggalan Pandan, mampir pinggir dalan, Pak apokate pinten? Niki sekilo mirah mawon Bu, 5.000 alpokatnya alpokat mentega. Tapi niki dereng mateng nggih. Nggih, 3 dinten melih nggih jenengan simpen. Pun mateng. Oh nggih pun ngersake 3 kilo mulih nggo neraka wi badal nggih. Hati-hati niku. Kenapa lho niki dereng mateng kok? Karena ibu-ibu niku paling lengganan tumbas yang namanya alpokat masih durung mateng. Buah yang sering dibeli ibu-ibu dan dereng mateng niku pertama apokat. Keloro sawo, ketiga sakarep jenengan napa? Pokoke sawo niku nggih. Sawo. Sawo niku sering banget, Bu. Sawo niki itu sing benjang mateng. Iya nek jamin mateng. Ha nek kuwi mentes ra mateng. Ngasih seminggu rong minggu tetap merengkel Bu. Wah niku jual beli goror no, tipu menipu niku. Mila Nabi membolehkan jual beli harus semburat. Mila kok ngopo bakul-bakul niku nyuntik gen ketok kuning. Nggih, ditinta karena pengen kuning. Makanya hati-hati niki orang yang hidupnya jual beli buah. Ngati-ngati Bu, mending rasa melu pengajian nggih. Bangane malah ra entuk kabeh. Nyet belajar agama Islam niku semuanya jadi gak boleh Bu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang bijak mendengar ilmu akan termenung, orang bodoh mendengar ilmu akan tersinggung, karena sangat mustahil meyakinkan seekor lalat bahwa bunga lebih indah dan harum dibandingkan sampah. Ini ujian. Kalau jenengan mendengar ilmu tertampar, berarti jenengan bijak. Kalau jenengan mendengar ilmu tersinggung, pengajian pisan yang hasanah ustadz kok ngaroke kabeh ora. Hasu-hasu nyandang numpak sepeda motor ya ora oleh. Oh, ustadz apa kuwi? Rame rene kapok aku nggih. Banyak orang kan seperti itu. Kembali lagi. Jual beli buah yang belum matang ki haram, ndak boleh. Kecuali semua buah yang dituju untuk jual belinya tapi dia memang harus mentah. Rujak. Wong tumbas rujak, kulaan sing naminipun kates. Kan ora mungkin kates mateng digosok ya mlenyok. Nggih. Malah jadi bubur, Mas rujak boten iki bubur. Malah kleru melenyok, Bu. Kan rujak kudu atos. Maka jenengan kalau dahar rujak kan katanya kriuk-kriuk. Harus. Mangganya harus mangga yang muda mentah, itu boleh. Yang memang ditujukan untuk makannya posisi mentah. Tapi nek jenengan perso posisinya itu harus matang. Rai untuk harus kemerampu minimal. Tumbas gori, angsal boten boleh, karena tujuannya memang mentah. Boleh. Tumbas bong, pring, boleh karena mentah. Nggih. Karena enggak, dan ini hanya ada pada buah-buahan. Kalau biji-bijian enggak berlaku. Karena biji-bijian itu enggak mensyaratkan harus matang. Sakniki kacang tanah, ini matangnya terus abang ngono, ora ono. Emang ono kacang tanah abang. Mboten enten.
Memang enten mete kuning kemerampok ora ono. Lah nek jambune mete nggih. Nek mete ini kan boten, matenge mergo digeni. Matenge mergo digodhog. Ubi-ubian, memang jebut jenenge telo kali pohon kudu syarat mateng Mas, mateng nek ora dosa gedhe lho pengajian sapa Mas Hendro. Padahal niki jamaah pas ngrungokke turu tenan iki. Kleru menafsirkan niku gerbuah tok. Apa ya enten Mas kudu mateng. Lah Bu terus matenge pohon pripun? Ya semburat kuning, ya ora iso. Jenengan sampai bodo jaran, ora mungkin ana citane pohon semburat kuning kemerampok ki ra ono. Dan ini pelem ki nggih, manggis nggih, kesemek iya, durian nggih. Itu cirinya banyak. Maka kalau jual beli masih mentah nggak boleh. Nah, maka boten nangsal loh Bu. Makanya kenapa banyak orang-orang jual niku cepet mlebet neraka. Mergo ora ngerti ilmune kok. Wah niki sing bakul buah ngeri tenan. Astagfirullah ya Allah nggih. Ngeri kandhane. Mila nek ngeten niki pesen kula setunggal, ampun nyuwun pengajian karo ustaz niku nek fikih muamalah kabeh ra entuk andhan ya nggih. Kabeh ra entuk. Mpun nek nyuwun pengajian niku temane sing gampang-gampang wae, salat, tawadhu, zakat, sabar, ngoten. Jaluk kok fikih muamalah kegaprak kabeh. Enggak boleh semua. Niki dereng mengke klasifikasi yang lebih tinggi, masalah riba. Nggih, wah belum semua yang ta'awun kepadanya BMT, wah kena kabeh. Suatu hari nek jenengan ngersake nyuwun fikih muamalah, bakal tak bahas Bu. ATM, terus namanya cek surat niko, terus transfer niku pripun, terus hukum e-money pripun, terus hukum bayar makanan pakai e-money, terus pakai napa bayar ojol Gojek pakai duit digital, Shopee Pay. Wah, kuwi anger jenengan perso kabeh ra entuk. Makanya ngger pengajian ampun nyuwun fikih muamalah ngeri. Mending ra ngerti wae, ora ngerti aku kok. Mak ora ngerti pokoke ngene. Ora ngerti kan penak, nggih. Sampun nggih. Kembali malih. Mas durung rampung, oke. Maka jual beli yang jenengan bangun karena buahnya mentah nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Bu Pak, nebas mangga itu haram. Nggih. Langsung niku tebas mentah tur nggak tahu timbangannya. Wah niku gorol palsu tok niku ndak boleh. Kembali melih niki hadisnya Abu Hurairah yang kedua di Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda niki terakhir nggih, man ba'an nakhlan qad ubirat fasamaratu halil ba'i ila ayyushtaratal mubta'. Siapapun yang menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka jika berbuah yang memiliki buahnya adalah pemilik lamanya. Illa ayyushtaratal mubta', kecuali jika jual beli itu ada syarat yang saling disepakati. Sik maksudnya pripun? Bu, jenengan pirsa Pak, pohon kurma itu dia harus dikawinkan. Pohon kurma itu melalui proses penyerbukan. Kurma niku enten jantan dan betina. Jadi kalau misal kurma betina niku sampun medalkan buah, bukan buah, bunga, niku mengke yang lakinya niku ditebas. Pundut terus ditempel kitung mriki dibagor. Musim kawin kurma, biasanya mau Ramadan. Nah, nembe mengke keluar bunga-bunganya, mulai yang kurma hijau kecil, mulai mengke kerutop kuning, baru mengke matang hitam, itu namanya kurma, asli kurma. Nah, kurma niku harus ada proses. Kalau mau berbuah nggih, harus ada proses sing jenenge perkawinan. Bayangkan, kurma wi rabi ya betul lagi. Mosok menungso pegat nggih. Kurmawan rabi loh. Makanya yang perlu ditekankan niku nikahnya. Kurmawan punya pasangan. Nah, kembali mulai. Kurma jika sampun dinikahkan, dirabikan, sampun terjadi perkawinan, kan berbuah nih Ibu. Nah, dengan kurma kabeh nih, kurma. Uniknya kurma niku Masya Allah, kalau jenengan nggak tebang Bu, nggak akan naik ke atas. Makanya kurma niku bisa disetel tingginya. Kalau jenengan ditebang sampai segini ya udah tingginya segini. Kalau jenengan ditebang ranting-ranting, munggah terus. Nggih, kurma niku Masya Allah. Dan butuh untuk panas. Kalau kurma di Indonesia niku bisa tukul nek berbuahnya angel, karena kurang panas. Mas ben sore tak grujuk banyu panas Mas, monggo. Nggih, monggo silakan. Pengajian karo turan bebas, nggih. Silakan. Nah, kembali lagi. Nah kan kurma Bu, sampun. Mpun niki, ternyata niki lahannya katakanlah 1 hektar. Set. Sampingnya kan banyak pohon kurma niki, semuanya berbuah. 1 hektar. Pemiliknya jenengan. Saya datang.
Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pengen beli tanah jenengan, Ibu. Nah, pripun angsal boten? Oh, boleh, Mas. Ketika mengatakan, oh boleh, Mas, ada hal yang perlu jenengan ketahui dulu. Pertama, sebelum menjual, kaidah dasar kurma yang sudah berbuah itu, jika sudah terkawinkan ada orang yang mau beli pohon kurma, maka beja nek sampun tukul panen niki yang punya pemilik lama. Kenapa? Beli pohon kurma. Karena orang Arab itu maunya instan semenjak dulu. Kurma niku bisa sampai tingginya segitu, Bu, butuh 30 tahun, suwe banget. Makanya orang dulu niku lebih memilih cara instan, langsung dikedok saoyote. Tumbak ke truk langsung ditanam. Masalahnya ini ada buah kurmanya. Nah, jika ini sudah berbuah, nanti pemiliknya pemilik lama. Bukan pemilik jenengan. Maka harus jenengan balikkan. Ini seperti orang yang punya kambing. Nggih, punya kambing. Kambing mau bison ya mudeng nggih. Nah, kambingnya dijual. Dijual, Bu. Delalah kambingnya kambing musoroh. Musoroh niku napa? Semua kambing yang ditahan asinya 1-2 hari untuk tidak dikeluarkan supaya terlihat gemuk. Wong Arab biyen ini dagang memang cedil-cedil, Bu. Curang-curang banyak. Makanya mereka niku menahan asinya si kambing untuk gak diperas hari 2 hari. Jadi mengko teng pasar kita lemu, bulki. Wah, orang kalau beli kan dicoba, diperas. Sut, wih, banter banget nih. Itu namanya kambing musoroh. Dan jika kambing musoroh ini nanti dijual, jenengan jual, saya yang tumbas. Mungkin saya beli, sampai di rumah, tak peres, peresan pertama ada. Peresan yang kedua, ternyata kambingnya ngetoke susu. Ditandu, ditahan berhari-hari. Itu ngakali saja. Makanya, ini pilihannya kembali kepada pembeli. Nek gelem, dia boleh untuk diminati atau dimiliki, diteruskan, tidak apa-apa. Kalau dia nggak mau, dibalikkan ke pemilik yang lawas. Tapi harus membalikkan 1 sok isi kurma, pengganti susu yang sudah diperas. Mergoni susu kan nggak bisa dimasukkan lagi, ya cubles ya ora iso badal lagi. 1 sok niku pinten? 1 sok niku 4 carukan tangan kepalan dewasa 2. 1, 2, 3, 4. Niki wedhuse kalih kurma, pengganti susunya yang tak peras. Karena syaratnya harus itu. Seperti halnya pohon kurma, kalau berbuah, saya beli pohonnya harus balik kepada pemilik. Tapi jika Bu, kula tumbas tanah jenengan, oke. Lah niki enten tukulan kurmane pripun? Ini hanya pengikut, Mas, bukan yang diikut. Tujuannya kan tanahnya yang jenengan tumbas. Maka apapun yang ada di dalam tanahnya milik jenengan, itu halal. Padahal jenengan mulai beton iki dari haram jani. Ning gandeng jenengan tujuannya tumbase bukan pohon kurmanya, tujuan jenengan tanah jadi halal. Seperti hanya mangkok, tujuannya menapa? Mangkoknya bukan gambare. Seperti ini tujuannya menapa? Tujuannya jenengan adalah untuk tanahnya, bukan kurmane. Karena hukum niki mungkin nyenggol ke banyak hal, seperti jual beli boneka. Boneka niku yang diharamkan madhabnya hanya satu, Ahmad bin Hambal, mutlak raintuk. Mergo napa? Penciptaan. Dan mereka mengatakan faktor kemiripan boneka hari ini itu sangat benar-benar mirip. Tapi kan kemiripan itu nggak bisa jadi patokan, Bu, untuk diharamkan. Nyatanya wong gambar-gambar menungso mawon ra mirip-mirip blas ya diharamkan. Kula nek kon gambar muka jenengan pati mledut-mledut, mergo rapi tergambar, niku haram. Maka kemiripan niku tidak jadi syarat jenengan untuk mengharamkan. Boneka itu di hadisnya Aisyah teng Bukhari sudah ada. Aisyah dulu ketika dinikahi Nabi, Nabi pulang dari Khaybar. Khaybar niku perang terakhir. Umur Aisyah niku masih 15 tahun, beliau pulang buka pintu. Aisyah niku nembe mainan boneka, banyak banget. Di tengah-tengah boneka ada yang namanya Farasun min Riqaq, boneka kuda yang punya sayap, kuda poni. Ini kuda poni jangan beni sono. Milane anak jenengan seneng kuda poni kaya Aisyah. Malah apik, ora apa. Dan Nabi memperbolehkan. Oh, enggak apa-apa. Makanya madzhabnya Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah membolehkan jual beli dan memiliki boneka mung taruhlah tenggen kontainer supaya tidak terlihat seolah-olah patung. Boneka ini khusus boneka boleh. Yang enggak boleh ini kenapa? Action figure. Gambar huluk. Wah, ini patung, Bu. Iron Man enggak boleh. Patung apapun enggak boleh. Karena ini bukan boneka. Boneka kata Rasulullah syaratnya setunggal banat sing digo dolanan wong wedok-wedok.
dan menunjukkan barangnya itu perempuan, Barbie. Mirip banget mboten? Mirip sakpole. Barbie sekarang ki lanek sing murah larang kabeh. Tur Barbie nek mahal niku nggih bagus kok, Bu. Anak kula tuh baske Barbie niku rada larang sithik niku yo awet, tur ceklane penak. Nek Barbie murah cekel ongke-ongke tangane amputasi. Sikile pedhot nggih. Sirahe ilang rono nggih. Makanya kalau mahal nggih bagus. Boleh mboten? Boleh, saya punya banyak boneka di rumah untuk anak-anak. Boleh, nggak masalah. Makanya kemiripan nggak dikatakan, nggak bisa dikatakan sebagai acuan untuk mengharamkan. Oh, Aisyah niku punya boneka 15 tahun loh, keseduran boneka. Makanya angsal sekali. Nah, kembali lagi, maka dari itu, jika kita berbicara tentang masalah kembali nggih ke kirot, harga dari seseorang Yahudi itu sangat murah sekali, Bu, kirot. Begitu pula orang-orang Nasrani, juga satu kirot. Sangat murah sekali. Ini sebetulnya kabar, hadis, dalil ini untuk memajaskan keadaan Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Bahwa kaum muslimin itu kemudahannya banyak. Amalnya ringkas, pahalanya pasti gede. Makanya yang dominan masuk ke dalam surga itu bukan umatnya Musa Isa, tapi Muhammad SAW. Diberikan kekhususan yang begitu besar sekali. Maka kembali lagi dari dalil tadi kita bisa mengambil hukum menyimpulkan bahwasanya pembesar-pembesar Yahudi niku sifatnya menentang syariat Muhammad. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu, Bu, mereka kalau 10 pemuka agama masuk Islam, gak ada yang tersisa di atas muka bumi orang-orang Yahudi. Maka dari semua ini kuncinya satu yang disampaikan Nabi, Basyira wa nadhira. Muhammad sebagai Basyir. Basyir niku menapa? Sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadir. Nadir niku menapa? Sebagai pemberi peringatan. Tugas kenabian Muhammad kepada kaum muslimin, Yahudi, Nasrani semuanya sama untuk satu, mengucapkan la ilaha illallah, mengesahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun jika semangat saya akhiri, salatu wassalamu ala nabiyina